Om Swastiastu, nama saya Diri Kadi Saputra. Saya di sini akan menjelaskan materi yang saya dapat dengan teman-teman, yaitu Taman Siswa. Taman Siswa adalah sebuah organisasi pendidikan alternatif yang didirikan oleh Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa berdiri pada 3 Juli 1922 di kota Yogyakarta. Pendirian Taman Siswa merupakan bentuk perlawanan Ki Hajar Dewantara terhadap diskriminasi pendidikan yang diterapkan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Dalam buku Munculnya Elit Modern Indonesia pada 2009, karya Robert Van Niel, pada masa politik etis, Belanda menerapkan sistem pendidikan yang bertingkat sesuai dengan status sosial. Masyarakat Indonesia, yaitu masyarakat jelata, hanya diberikan pendidikan setingkat sekolah dasar. Sedangkan kaum priai dan bangsawan Eropa diperbolehkan untuk menempuh pendidikan tinggi. Bahkan banyak kaum priai yang mendapat akses untuk berkuliah di Eropa. Dengan kondisi sosial dan pendidikan yang seperti itulah, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa sebagai sarana perjuangan melawan kolonialisme Belanda. Berdirinya Taman Siswa merupakan tantangan terhadap politik pengajaran kolonial Belanda dengan mendirikan pranata tandingan. Bagi Taman Siswa, pendidikan bukanlah tujuan, tetapi media untuk mencapai tujuan perjuangan, yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang merdeka lahir dan batinnya. Merdeka lahir artinya tidak dijajah secara fisik, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Ya, baik, akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Arya. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngora Arya Laksmana, absen 13. B. Ajaran Taman Siswa. Organisasi Taman Siswa mengajarkan tentang dasar-dasar kemerdekaan bagi masyarakat pribumi Indonesia. Ajaran kemerdekaan yang dimaksud Taman Siswa adalah kemerdekaan yang berasal dari diri sendiri. Pendidikan di Taman Siswa selalu menekankan kepada siswanya untuk tidak bergantung kepada orang lain dan tetap berpegang teguh pada prinsip berdikari atau berdiri di kaki sendiri. Pada perkembangannya, ajaran Taman Siswa menjadi dasar bagi kaum pribumi Indonesia untuk melakukan perjuangan kemerdekaan melawan kolonialisme Belanda. Perkenalkan, nama saya Gedeoka Darmawan absen 10. Saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh Arya. Prinsip dasar sekolah atau pendidikan Taman Siswa yang menjadi pedoman bagi seorang guru dikenal sebagai Patrap Triloka. Konsep ini dikembangkan oleh Dewantara setelah ia mempelajari sistem pendidikan progresif yang diperkenalkan oleh Maria Montessori di Italia dan Rabindranath Tagore di India dan Benggala. Patrap Triloka memiliki unsur-unsur dalam bahasa Jawa. Ing ngarsa sung tuludo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Baik, materi akan dilanjutkan oleh Rizky. Perkenalkan, nama saya Gede Bayu Rizky Putra Laksana, nomor absen 9. Respon Belanda. Dalam jurnal Semangat Taman Siswa dan Perlawanannya terhadap Undang-Undang Sekolah Liar 1994, karya Dwi Purwoko. Keberadaan Taman Siswa menimbulkan rasa cemas di kalangan pemerintah Belanda. Pada tahun 1930, Belanda menerapkan Wilde Scholen Ordonnantie atau Undang-Undang Sekolah Liar untuk membatasi perkembangan pendidikan alternatif Indonesia, termasuk Taman Siswa. Setelah Undang-Undang Sekolah Liar berlaku, Belanda menutup seluruh kegiatan Taman Siswa dan membatasi ruang gerak para pengajar Taman Siswa. Penutupan Taman Siswa tidak menghentikan aktivitas pendidikan Taman Siswa. Guru dan murid Taman Siswa tetap melanjutkan pendidikan dengan cara bergerilnya atau bersembunyi-sembunyi.